Gue kesel banget ketika ngedenger perkara ini. Kenaikan harga Pertamax sudah atas izin Mas Bahlil Ganteng. Orang bikin artikel tuh yang Men, mereka punya TV segede ini sama PS. Untuk apa ada PS di kecamatan? Gue sih nggak nyampe ya. Bukannya kerja pada. Gue sih nggak ngerti kenapa ya. Mereka main bom bongkar bro. Nah, Awas motor, mau motor. cabut dikejar. Wah. Wah, sakit tuh orang ya. Yang di Indo mempermasalahkan ini beneran dibayar atau enggak. Wah, ini cuma butuh duit. Ya, maksud gue, pada akhirnya kalau misalkan acaranya mereka palsu, acaranya mereka settingan, bohongan apa segala macem, ya ya udah itu urusan mereka. Yang penting, gue dapat duit apa enggak. Kita tuh terlalu fokus sama MBG cuy, sampai negara mau meledak ini kayaknya kagak tahu, kagak ngerti gue. Perkara banyak banget yang harus dibahas, sumpah. Wah, mau mulai dari mana ini? Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di KDSBBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, tentu saja tidak. KDSBBS itu diniatkan waktu itu dibuat karena, jadi kan ada TNM, ada KDSBBS. Jadi kayak TNM tuh bahasan spesifik, satu bahasan full kayak yang kemarin perkara MBG 2 jam nggak jelas itu. KDSBBS itu nyari riak-riak di internet aja. Keramaiannya soalnya bertumpuk dan ingin satu-satu gitu dicari tahu mana yang menarik, mana yang enggak. Masalahnya ini semuanya bikin marah-marah. Pertama, pernah nggak sih lu kepikiran presiden akan disindir oleh Wikipedia? Iya, 10 tambah 6 itu 16 ya. Bukan 17. Ini matematika dasar, matematika dasar. Tambah kurang bagi kali itu matematika dasar. Aneh banget. Terus ini shit. 16.000 Pertamax, 17 Agustus Merdeka, 18.000 dolar, 19 juta lapangan pekerjaan. Gue nggak tahu tapi semuanya tuh synchronize gitu loh antara satu dan yang lain. Men, Pertamax naik men tiba-tiba. Nih harusnya dolar yang 16.000 bukan Pertamax, bukan maksud gua. Ya elah. Sebenarnya kita tuh seperti sudah menebak Pertamax akan naik, ya nggak sih? Hitungannya tuh ini bukan tiba-tiba naik, tapi telat untuk naik. Ya ngelihat perkara dunia apa segala macem. Cuman kenapa nggak ada ancang-ancang atau apa, ngomong gitu, komunikasi, kasih tahu kayak kawan-kawan, guys, ini bakal harga Pertamax naik ya guys gitu. Enggak ada, kayak tiba-tiba aja tengah malam. Orang lagi pada tidur. Orang lagi pada bermimpi akan Indonesia yang cerah, bahagia, tiba-tiba ya naik 3.950 per liter. First of all, biasanya tuh kenaikan harga tanggal 1 nggak sih? Makanya waktu itu ketika solar naik, itu kan tanggal 1 dan cukup panik. Mungkin emang ini tuh udah ditahan-tahan cukup lama, dan karena nahannya kelamaan, harganya naiknya tinggi bener, 3.950. Dan seinget gue nggak cuman itu doang. Pertamax Green naik 4.100. Setelah ngeliat Pertamina harganya naik, tentu saja BP dan Vivo juga harus naikin harga karena ya masa sih swasta berani harganya di bawah pemerintah, tidak mungkin dong. Nah, yang jadi problem adalah ini tuh udah terjadi di lapangan ya by the way. Karena Pertamax naik, Pertalite jadi banyak yang make. Antriannya bahkan panjang sih. Panjang. Ganti ke Pertalite. Ganti ke Pertalite sekarang ya. Sampai ngantri panjang banget antriannya yang Pertalite. Sebelum Pertamax naik ini, gue yakin tuh kenapa orang masih milih Pertamax. Ya pertama nggak ngantri. Pertamax Pertalite nggak ngantri kan. Terus gap harganya nggak gitu jauh, maksudnya nambah 2.000 untuk kualitas bensin yang lebih tinggi, oke lah gitu, nggak yang gimana-gimana banget. Tapi sekarang ketika gap harganya ada di 6.000, kan berasa ya cuy.
kemungkinan besar yang akan terjadi adalah orang-orang yang biasa pakai Pertamax bakal pakai Pertalite. Yang artinya Pertalite jadi akan ngantri, itu satu. Bisa jadi kehabisan stok, itu dua. Mungkin nantinya at some point of time lo akan ngeliat kayak mohon maaf Pertalite kosong, yang mana itu jadi masalah baru. Dan pada akhirnya di lapangan akan kayak apa ya, menjadi pertanyaan yang luar biasa. Maksudnya bisa jadi ada di titik dimana biaya distribusi dan transportasi naik karena truk, ojol, shipping, logistik semua kena. Kenanya tuh bukan karena semerta-merta mereka pakai Pertamax ya kan, enggak juga, bisa jadi mereka pakai Pertalite, bisa jadi mereka pakai solar apa segala macam, tapi si antrian dan stoknya ini kita nggak tahu nih bakal kayak apa nih. Biaya distribusi bisa naik, harga barang bisa naik, daya beli bisa turun. Wow, panjang sekali. Gua nggak tahu apa yang akan terjadi ini. Kemenkeu sih hadir dengan kalimat ini ya. Angkutan barang tidak pakai Pertamax, artinya dampak inflasi itu limited. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang juga keluar di internet, di mana banyak orang-orang yang bilang kayak Pertamax kan cuma dipakai sama orang-orang kaya, orang-orang menengah ke bawah mah makanya Pertalite bla bla bla. Tapi kan efek domino di lapangan kita nggak tahu, bisa jadi berbeda. Saya sih tidak ngerti-ngerti banget ekonomi ya, tapi Ini dampak Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol nih Pak? Maksudnya dampaknya ini ada bagaimana Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada Mekanismenya gimana Pak untuk menjaga subsidi nggak jebol nozzle ini? kontrol. Kalau nggak tanya Pak Bahlil langsung Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Dampaknya ke inflasi gimana minim? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. terus katanya sempat ada yang terjadi, Pertalite kosong, solat kosong ya. Stay safe kawan-kawan ya. Semoga aman, lancar, terkendali ya di lapangan. Semalam setelah mendengar perkara bensin naik, demo langsung. Ada demo yang terjadi di area Cikini, di mana cukup ramai riak-riaknya. Banyak sekali yang datang dan sempat ada api. Woi, santai bang. Santai. Gue nggak tahu nih akan chaos atau semoga aman sih, semoga aman. Gue nggak berharap yang buru-buru terjadi soalnya. Gue kesel banget ketika ngedenger perkara ini. Kenaikan harga Pertamax sudah atas izin Mas Bahlil ganteng. Orang bikin artikel tuh yang meskipun demikian, Pertalite sih harganya nggak akan naik. Dan Bahlil Lahadalia berkali-kali bilang harga BBM subsidi sama gas LPG itu nggak akan naik sampai akhir tahun. Yang mana itu adalah batas minimumnya mereka. Dan memang nggak boleh naik, karena kalau misalkan naik, tebak-tebakan apa yang terjadi di jalan aja bro. Kondisi kayak gini nggak boleh naik. Sangat amat tidak boleh. Chaosnya kayak apa kalau naik? Let's say naik 1.000 deh. Bakal berasa banget itu. Kita sih nggak tahu ya kalau pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan kayak naikin harga BBM subsidi atau hentikan MBG. Gue nggak tahu nih mereka akan pilih mana nih. Kayak menurut lu mereka akan pilih mana? Di kepala gue sih mereka akan tetap membahagiakan MBG ya. Nggak tahu gue seuzon aja bawaannya. Aneh soalnya. Dan orang ngebawanya ke perkara My Little Bolu Ketan ini yang selama berminggu-minggu diulang-ulang, diputar-putar. Terus kayak yang partainya bahkan hadir dengan ini adalah lagu kebanggaan dari ketua partainya. Men, ini tuh dibuat bukan untuk happy-happyan, ini tuh satir aja. Ngerti satir gak sih, satir? Satir, dalam cerita Yunani dan Romawi purba, makhluk berwujud setengah manusia, setengah binatang yang konon suka anggur dan suka wanita. Lelaki yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Oh salah, mohon maaf. Satire ya, mohon maaf. Tapi kenapa? Gaya bahasa dipakai untuk sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang, itu tuh nyindir bapak, itu tuh bukan kebanggaan. Tempo sampai bikin postingan ini, politik viral dan matinya kritik substansif. Enggak.
makan tuh lagu My Little Bolu Ketan itu. Sampai ada video ini, challenge video kreatif MBG. Total hadiah juta apa? Tolong bedakan antara menertawakan Anda dan tertawa bersama Anda gitu. Itu adalah dua hal yang berbeda dan mohon dipahami. Stay safe ya kawan-kawan ya. Semoga ini gak ngebikin lu nambah stres, tapi kelihatannya sih iya banget ya. Dari awal tahun ini hubungan kita sama pemerintah kan rasanya kayak nggak baik-baik aja gitu kan. Maksudnya kita ada masanya ngeliatin pidato presiden terus kayak yang gitu, terus kayak dadan ketangkep, makin panas, terus kemudian perkara MBG. Men, ini kalau lu lihat video yang ngebahas MBG kemarin, kita kan tahu ya problemnya banyak sekali. Sampai akhirnya MBG banyak yang di-stop. Banyak dapur-dapur SPPG yang dipaksa untuk tutup karena mereka nggak di top up, nggak diisi duitnya sama BGN atau Badan Gizi Nasional. Terus pemilik-pemilik dapur MBG ini marah. Pada marah-marah semua. Lu lihat. Membuat dapur seharga miliaran. Sampai detik ini. Kalau nggak kami viralkan. Sampai detik ini. 7 kami ini bantu pemerintah, kami bantu RI. Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah. Lu ngomong satu-satu lah. Gue penasaran ini bapak ini ngomong apa. Tiba-tiba ya gini teriak-teriakan. Murka? Kami butuh negara hadir. Ya, kami butuh negara hadir. Kami tidak butuh kamu. Tidak bisa kalian. Ironis sekali rasanya ketika melihat sebuah program yang katanya untuk anak sekolahan, untuk ibu hamil dan segala macem. Tapi anak sekolahan nggak marah, nggak protes. Ibu hamil nggak protes, nggak marah. Yang marah justru dapur-dapurnya. Aneh sekali. Sangat aneh. Kantor BGN Jakarta Pusat digeruduk, bener-bener digeruduk gitu. Kayak Kami biar bisa pulang. Ibu punya anak, kami juga punya anak. Gue sih paham keresahan mereka ya. Maksudnya mereka udah keluar duit miliaran gitu untuk ngebuka dapur dan nggak balik modal. Maksudnya duit hilang gitu aja, Ben. Sayang banget itu. Di salah satu tempat ada pengusaha yang mengaku sudah menyetorkan dana ratusan miliar sesuai kesepakatan kepada BGN, tapi hak pengelolaan 97 dapur yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Men, 97 dapur, men. Coba baca ini ya, baca ini. Pengusaha Sukabumi setor 280 miliar ke BGN. Ada MOU-nya, ada kontrak kerjasamanya. Ada tanda tangannya, ada bukti transfernya. Yang tanda tangan itu dari pihak BGN. Lodewijk Pusung, wakil kepala BGN saat itu, yang ditangkap ya by the way ini. Kan kemarin ketangkap 3 kan. Lodewijk Pusung kini tersangka korupsi MBG di Kejaksaan Agung sejak 3 Juni. 97 dapur yang dijanjikan tidak pernah diserahkan. BGN cuci tangan. Kepala BGN yang baru, which is Nanik SD, yang bilang, saya nggak tahu, saya baru masuk. Aduh, sakit hati sekali aku. 218 miliar. Terus gimana bertanggung jawabannya itu? Pengusaha yang mau ikut program pemerintah, uangnya raib, dapur nggak ada, jawaban nggak ada. Deng, apa yang terjadi ini cuy? Bongkar sengkarut dapur perintis SPPG khusus di lahan Kodim. Kuasa hukum targetkan pengembalian dana investor 225 miliar. Duit semua itu. Ya, entah apa yang BGN janjikan di awal kepada orang-orang ini, tapi damn. Masalahnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan menyatakan pemerintah belum dapat memastikan penggantian dana talangan yang telah dikeluarkan sejumlah investor untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Terus gimana? Berantem lah situ kalian. Nggak ngerti gua. Lu pada atur dah tuh semua obrolan-obrolan di dalam. Di antara mereka-merekanya sendiri aja berantem.
Seru banget ini sebagai kita rakyat pemirsa. Cuman yang pasti ya, kemarin sempat ada demo yang terjadi di gedung BGN. Gedung BGN disegel cuy. Gedung ini kami segel. Kami muak, rombak total MBG. Rampok lu, pajak gua itu. Gedung ini kami segel. Gua kalau lewat ya, gue pengen klaksonnya kenceng banget, sumpah dah. Nih, bunyikan klakson kalau muak sama MBG, denger. Gue bisa tuh sejam megangin poster itu untuk pengen tahu aja berapa banyak nih yang murka dan muak gitu. Penasaran banget gue. Banyak banget kayaknya. Wah, ada Kementerian Kegelapan. Men, ini powerful sekali loh ini. Nggak setuju anjing, MBG buat apaan? Pade bego, buat MBG, makanannya boteng nih, kagak enak. Guru tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu, abis ini tangkep gue, bunuh, tusuk, silakan. Kepung gue sama pemerintah, nggak takut gue. Kita harus demo nanti Juni 20, kalau nggak salah pada mau demo kan? Gede-gedean Juni, ayo kita cabut MBG! Cabut MBG! Ayo, segel BGN! Saya repost. Well. Dan itu akan terjadi. Ayo turun Jumat 12 Juni. Gua BEM UI official ya. Ini gua suka banget sama desain-desainnya. Ayo turun Jumat 12 Juni 2026. Sudah hampir 2 tahun memporak-porandakan negara. Rupiah naik, diremehkan, HAM tidak dihiraukan, program tidak jelas dilanjutkan. Mari kita turun dan gunakan hak kita sebagai rakyat. Jumat 12 Juni. Lu kalau lagi iseng dan banyak waktu luang, coba ke IG-nya BEM UI deh. Maksudnya oke, ya gitulah ya. Wah, ini tersebar banget di internet bro, pecahan-pecahannya terus kayak untuk melihat satu persatu. Wadaw, kenapa sih negara ini? Lu inget lagu ini gak sih bro? 2019 ganti presiden, ada lirik ini bro. Sembako naik, listrik naik, di malam buta BBM ikut naik. Masterpiece yang masih relevan hingga kini. What the Dia will be funny kalau misalkan ada yang bikin lagu terus kayak 2029 gitu. That will be fucking funny. Anyway, udah ya. Perkara pemerintahan itu dulu. Kita ke perkara yang gua temukan di internet. Nah, bismillah. Dengan perkara-perkara orang yang lagi kesal-kesalnya sama pemerintah, tentu pemerintah nggak boleh hadir dengan semua blunder yang ada dong. Masalahnya ya, kan pemerintah di birokrasinya panjang banget nih dari atas sampai bawah nih. Muncul sebuah video yang ngasih lihat pegawai kecamatan main PS saat jam kerja. Ini jam 9.45 lah kalau nggak salah. Main PS, main FIFA. Gua nggak tahu itu FIFA atau PES. Tapi kayak fasilitas negara. Kecamatan gue sih nggak paham ya apa yang terjadi. Kok bisa begini? First of all, gue sih nggak tahu ya kenapa di kantor kecamatan harus ada TV segede itu. Maksudnya buat apa? Ini datang dari mana ini TV? Apa dari program-program yang kemarin terus kayak yang selipin satu di sini gitu? Seuzon, nggak boleh. Kita tidak boleh seuzon kawan-kawan. Tapi
Men, mereka punya TV segede ini sama PS. Untuk apa ada PS di kecamatan? Gue sih nggak nyampe ya. Bukannya kerja pada. Pantas orang marah-marah mulu kalau ngurus dokumen. Kami sebagai masyarakat tentu kecewa. Sebagai pejabat, fokus bekerja dan melayani warga, bukan malah main game di kantor saat jam kerja. Ini kantor pemerintahan, bukan tempat bermain. Nah, kalau mau main ke rental. Jam 9 pagi. Kita juga nggak tahu kan mereka kerjanya tuh berapa jam. Maksudnya, bisa yang jam 9 main PS, jam 2 udah pulang. Jemput anak sekolah atau tidur siang, work life balance banget. Iya. Oh, dan klarifikasinya gitu, Bro. Menyebalkan sekali. Kan di ruangan tertutup. Iya, sekarang pertanyaan saya Pak Sekcap. Memang diperbolehkan di tempat pelayanan sekelas sekecamatan, kelas kecamatan, boleh dimain PS? Iya, di ruangan sektor wilayah kecamatan, apa boleh untuk main PS? Iya kan? Iya, sekarang kita saling mengakui aja. Sana kontrol sosial. Saya juga manusia. Saya mengontrol sosial kok. Sekelas Pak Sekcam, jam segini masih jam-jam pelayanan, masih aktif. Pak Sekcam main PS dengan siapa tadi? Tadi main PS-nya dengan siapa? Siapa, Pak? Gabel itu siapa? Gabel. Bagian umum. Oh. Bagian umum lo suruh ngajakin main PS, gimana sih? Seinget gue sekretaris camat tuh nomor 2 tertinggi gak sih? Camat tuh ada wakil camatnya gak sih? Ya, gak tahu gue. Tapi maksudnya dia harusnya cukup punya peran lah dalam kecamatan. Main PS aja dulu, bro. Bentar ini El Clasico, Madrid Barca. Sebel banget ketika ngedenger kayak itu kan di ruangan tertutup. Terbuka tertutup lu main PS tetep aja. Lu kalau misalkan udah waktunya kerja di depan, lu kerja kocak. Jangan mentang-mentang ruangan tertutup. Lu kan sengaja itu ruangan tertutup supaya nggak ketahuan kan? Maksudnya. Akhirnya Camat Mauk Angga Yuliantono secara resmi meminta maaf atas ketidaknyamanan warga yang memastikan perangkat game tersebut sudah disita. Yang nyita siapa? Pertanyaannya itu dulu. Takutnya disita dibawa ke rumah. Kagak berangkat kerja main PS di rumah. Enak banget. Tidak ada lagi bermain PlayStation di kantor. Dan oknum yang terlibat resmi dijatuhi sanksi. Kamu udah negur ya, udah dilakukan pemanggilan, klarifikasi dan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan. Sanksinya apa? Kadang tuh kesel banget ya ketika ngeliat perkara-perkara kayak gini, gak tahu. Atau emang orang jengah aja sama pemerintah, gak tahu. Pemerintah terdekat kan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa gitu. Semakin dekat dengan kita, semakin kita kesel kayaknya. Meskipun ya disclaimer dulu, gak semuanya begitu kan. Maksudnya gak semuanya begitu kan. Oknum ini. Oknum dong. Kalau semuanya begitu mah Indonesia kagak jalan-jalan cuy. Coba lu bayangkan lu udah kayak ngambil cuti buat ngurus surat-surat apa segala macem atau sampai tempat kosong nggak ada. Lu inget ini gak sih men? Orang aja waktu itu sempat marah-marah lo perkara ini. Lu lihat jam operasionalnya. Gerai pelayanan Samsat, Ion Mall, JGC. Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 2 siang. 11, 12. Jam istirahatnya jam 12 sampai. Jadi kayak cuma 3 jam kerja sehari. 3 jam. Seinget gue ya dulu, salah satu alasan kenapa ada gerai pelayanan di mall, ini kan di mall ya, adalah untuk menyesuaikan waktu bukanya berdasarkan kesibukan orang-orang. Let's say orang sibuk nih, kebanyakan kerja, mereka hadir nih ke mall-mall supaya apa? Supaya ya udah sekalian mereka refreshing, sekalian mereka ngurus surat-surat. Tapi Sabtu Minggu hari libur nasional tutup tuh terus gimana? Udah mau Senin sampai Jumat doang ke situnya, bukanya cuma 3 jam, capek. Jadi ngapain? Gue kira mereka akan mengikuti jam buka mall gitu, tapi kayaknya kalau kayak gitu kita terlalu berharap banyak berarti sama pemerintah. Apa itu pelayanan publik? Nah ini sama-sama main game bro. Cuman ini lebih chaos dan lebih random. Ini udah lama banget sih gue bawa karena kocak. Tidak masuk akal.
Pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dede main game. Main game. Jadi kayaknya ini tuh, lu tau gak sih di beberapa tempat pelayanan, kayak lu lagi servis motor, servis mobil, lu lagi di puskesmas atau apa, pokoknya ada beberapa yang PC-nya tuh 2 arah. Jadi lu bisa ngeliat, customer bisa ngeliat. Masalahnya mungkin dia lupa, kita nggak tahu. Tapi kenapa lu main game di web begini? Tipikal game web kayak yang games.co.id itu sih. Jadul banget games.co.id. Ya masalahnya ketika orang berdiri ya langsung di pause. Coba dah. Ini bener-bener kayak bener-bener kayak takut kegap. Orang di kantor terus lagi main game terus ada pergerakan dikit dia langsung di pause karena takut kegap nih. Kan bangun. Oh, langsung di pause. Iya. Kocak sekali kamu. Banyak yang kayak gini terjadi. Ya udahlah, mau jadi apa? Anyway, ngomongin tentang kerja, ngomongin tentang duit. Siapa yang nggak butuh duit di dunia ini? Kalau lu ingat tentang challenge yang waktu itu sempat dikeluarkan oleh orang Jepang, jadi kan sempat kita bahas ya, ada some kind of organisasi, community, YouTuber dari luar gitu. Anya Obake, dia tuh punya semacam challenge. Kami Anya, organisasi dari Jepang yang mengadakan event stay semalaman di rumah angker dan lokasi bekas kejadian tragis yang nyata, bukan settingan. Dalam waktu dekat kami berencana mengadakan event ini di rumah hantu nyata yang berbahaya di Indonesia. Bagi kalian yang punya keberanian silakan dinantikan. Pertama kali keramaiannya itu seingat gua hadir karena dia sempat ngebuka loker serem ini. Kompensasinya 150.000 yen untuk 3 hari dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. 150.000 yen itu 16 juta rupiah. 12 1 2 3 4 5 jam per hari, 3 hari 15 jam dapat 16 juta, which means 1 juta 1 jam. Wah, angka yang sangat Kapan lagi lu sejam sejuta? Pengen tahu gue kerjaan apa lagi di luar sana yang sejam sejuta. Terus sempat rame, dia pengen ngebuka challenge di Indonesia, and then somehow keluar ini. Dibutuhkan segera lowongan kerja pada waktu, gaji 4,2 juta per hari. Total 8,4 juta untuk 2 hari. Lokasinya di Bekasi, kuota 1 orang, kualifikasinya demikian. Deskripsi pekerjaannya adalah menetap sendiri selama 2 hari di properti yang akan kami tentukan di Bekasi. Selama di lokasi wajib memenuhi aturan, which is kunci rapat seluruh pintu dan jendela, dilarang keras membawa perangkat elektronik, dilarang nyalain lampu jam 11 sampai jam 4 pagi, dilarang tidur, bakar dupa. Jika bel rumah berbunyi atau ada panggilan dari luar, dilarang keras untuk keluar. Ya, tipikal ini aja, tipikal dunia lain, masih dunia lain, uka-uka, yang semacam itu dah, challenge-challenge ketemu setan habis itu dapat duit aja. Tapi sangat lumayan, 8,4 juta untuk 2 hari dari jam 11 sampai jam 4. Kapan lagi gitu? Maksud gue kayak, gue nggak tahu banyak orang yang daftar atau enggak, tapi batas pendaftaran udah lewat jadi nggak bisa daftar, udahlah nggak usah. Langsung ya, batas pendaftaran udah lewat. Terus katanya kandidat telah terpilih, terima kasih. Jika kandidat tersebut gagal dalam tugasnya, kami akan membuka lowongan ini kembali. Orang tuh awalnya mikir kayak gokil, bro, kita diem di suatu tempat nunggu setan teriak-teriak dapat duit gitu kan. Setelah itu keluar postingan ini. Postingan yang dikeluarkan oleh orang Jepang yang memberikan penjelasan kalau si akun Anya ini scam. Ya, langsung pada kecewa. Ya, scam. Untuk orang-orang Indonesia, jangan percaya sama yang begini-ginian yang ditawarin sama organisasi namanya Anya itu. Kenapa? Karena Anya di Jepang sana diketahui memberikan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang sudah terungkap
Mereka ngelakuin ini untuk menarik orang-orang Indonesia, orang-orang lokal. Jatuhnya cuma ekspansi bisnis yang padahal bohong, apa-apa yang dilakukan bohong. Ada salah satu akun YouTube yang memperingatkan kita karena akun YouTube ini udah ngelakuin penelusuran dan diketahui kalau ya si akun Anya-Anya ini itu banyak bohongnya. インドネシアの皆さん、はじめまして。私は、インチキバスターズという日本の心霊現象調査グループの代表をしているキングミダラと申します。最近 X で話題になったアンヤのことについて注意喚起をさせてください。 Dia ngasih peringatan, terus dia bilang lowongan kerja ini adalah kebohongan, ngirim email nggak ada gunanya. Anya sebelumnya pernah melakukan pengumuman lowongan kerja serupa di Jepang, khususnya untuk orang-orang yang berkecimpung dalam seni bela diri. Menurut Anya, seseorang mencoba pekerjaan itu tetapi tidak tahan dengan rasa takut dan mengundurkan diri. Dia ngerasa itu mencurigakan. Akhirnya, karena dia punya banyak kenalan di dunia bela diri, dia nyari tahu lah. Saya berusaha untuk menemukan orang yang telah tereliminasi. Orang seperti itu tidak pernah ada. Saya mulai curiga bahwa mereka menggunakan imbalan tinggi sebagai umpan untuk melakukan aksi tipuan. Terus dia ngelakuin penyelidikan. Jadi si Anya-Anya ini bilang kayak, ini ada satu tempat nih serem banget, bekas pembunuhan, bekas teror apa segala macem. Disamperin sama dia dan ternyata dari kesaksian warga, rumah yang dikata serem itu ternyata bohong. Maksudnya rumah itu nggak bekas apa-apa, nggak yang seserem itu juga. Warga sekitar gak mikir yang gimana-gimana. Bahkan jadi kayak intinya si Anya-Anya ini ngebikin tempat itu jadi kelihatan serem banget, ditaruh di internet supaya orang-orang percaya, padahal nggak ada. Jatuhnya ngebohong aja. Ngebohong di internet. Tak perlu dilakukan lagi bahwa saat ini organisasi yang dikenal sebagai Anya penuh dengan pembohong. Dia ngeposting lowongan pekerjaan ini untuk menghasilkan publisitas, nyari popularitas. Ujung-ujungnya buat duit lah, intinya gitu. Apalagi kan kayak yang kita tahu, Twitter kan punya ini ya. Lu bisa dapat duit lah intinya dari Twitter, duit dari Elon Musk. Kayak semakin banyak yang ngelihat postingan lu, semakin besar uang yang akan lu dapatkan kalau lu udah verified apa segala macem. Apalagi kalau kita lihat nih yang lowongan di Bekasi ini, viewsnya 29,6 juta, duit semua itu cuy. Wih. Jadi ya sepertinya scam. Kenapa kalimat gua yang keluar adalah sepertinya? Karena akun YouTube yang ada di Jepang ini ngasih tahu kalau Anya-Nya ini bohong. Dia bohong tentang rumah yang katanya serem, bekas pembunuhan apa segala macem. Ternyata rumahnya nggak seserem itu, nggak ada bekas pembunuhan yang gimana-gimana. Tapi kita nggak tahu tentang challenge yang dia berikan ini bener apa enggak. Ada satu tweet yang kayak, yang di Jepang rame mempermasalahkan kalau acara mereka stage atau bohongan atau palsu. Yang di Indo mempermasalahkan ini beneran dibayar atau enggak. Wah, ini cuma butuh duit. Ya, maksud gue pada akhirnya kalau misalkan acaranya mereka palsu, acaranya mereka settingan, bohongan apa segala macem, ya udah itu urusan mereka. Yang penting gue dapat duit apa enggak. Ini 8 juta 2 hari bro, gitu. Kayak kita fokusin di duitnya. Dan pada akhirnya kalau misalkan ini beneran bohong, kan kita jadi tahu nih kayak, oh ini mah acara ini palsu. Kalaupun ada suara-suara paling settingan dari timnya, paling sosok mau dibikin serem doang. Terus lu akan menjalani malam challenge itu dengan kayak yang ketak-ketak. Nah itu mah timnya itu ya elah gampang, ini mah 5 jam doang. 5 jam 4 juta. Kita lebih peduli ke ini duitnya dibayar beneran atau enggak daripada cuma deh gue nggak tahu. Yang ditakutin adalah emang sebenarnya nggak ada orang yang dipilih sama sekali. Yang ditakutkan adalah ya mereka cuma nyari publisitas doang, lowongannya palsu, mereka nggak bener-bener ada di Indonesia.
Gue juga nggak tahu ini ruangan di Indonesia atau enggak. Cuman yang kocak ya, ada yang ngebikin postingan ini, hati-hati yang tergiur, ada video Jepang investigasi kedatangannya, bla 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 bla. Dia diblokir sama Anyanya. Ya, berarti kayak konfirmasi kalau beneran bohong dong. Ya. Meskipun ya emang pada akhirnya kita nggak boleh yang percaya-percaya banget sama beginian juga sih. Ntar tiba-tiba kita datang ke tempatnya sendirian diculik, ginjal diambil, serem ya. Cuman orang kecewanya kayak, ya ini 4,2 bohong jadinya, no gitu. Indeks ekonomi 4,25 jam, murka orang nggak jadi dapat duit. Anyway, ngomongin tentang dapat duit, lu harus ngelihat ini sih, orang nyari duit tapi ada gila-gilanya. Green SM. Jadi seperti yang lo tahu, Green SM taksi dari Vietnam ini kan hadir dengan semua kontroversinya ya, apalagi tentang kasus yang kemarin perkara stasiun Bekasi. Ada mobil Green SM yang kelihatan lagi jalan, drivernya nonton bokep. Kok bisa? Gatel bokep loh. Gatel. Kenapa sih? Takut gatel gitu tapi. Cok, gatel nih, Cok. Iya kan? KP 10459. Oh nih ada plat nomornya nih. Lu apalin tuh plat nomornya. Lagi di mall, lagi jalan loh. Pertama, ini ya, ya sorry. Tiba-tiba fokus gue hilang gitu. Pertama, ini menyalahi undang-undang lalu lintas angkutan jalan, ya. Tidak boleh. Apapun yang lu lakukan ketika berkendara dan itu menghilangkan fokus lu dalam berkendara, itu bisa melanggar peraturan. Kedua, pantas nih taksi dikit-dikit nabrak, dikit-dikit oleng, dikit-dikit apa ya? Orang dalam mobil bukannya fokus berkendara malah wih. Oh, apa sih kayak kenapa sih di jalan lo bisa-bisanya? Gue sih penasaran dan harus tahu ya rasanya ini, maksudnya supirnya megang setir pakai 2 tangan apa 1 doang gitu. Maksud gua, men ini kan jadi bahaya buat orang di jalan gitu. Dia lagi nggak fokus bawa kendaraan terus nabrakin anak orang gimana? Sembarangan aja. Oh, fun fact-nya, Green SM itu punya 5 janji hijau. Apa tuh 5 janji hijau? Green means excellence experience, professional drivers. Enggak, gini. Excellent experience, professional driver, high quality vehicle, affordable pricing, dan environmental care. Nah, ini professional driversnya kayaknya patut dipertanyakan ya. Gue sih nggak pengen punya driver yang lagi nyetir tiba-tiba nonton bokep, maksud gua. Ya elah. Kayak bermasalah setiap hari. Klarifikasi bro, ada klarifikasi. Halo kak, terima kasih banyak atas laporan terkait ini. Kami memahami kekhawatiran yang muncul. Setelah melalui proses peninjauan sesuai prosedur yang berlaku, kami telah mengambil tindakan yang diperlukan terhadap mitra pengemudi yang bersangkutan. Kami terus berkomitmen untuk menjaga standar pelayanan dan kenyamanan seluruh pengguna Green SM. Ya, dan emang harus ditegur. Harus lah. Karena pertama, ngeri disambil bawa kendaraan. Bahaya banget. Kedua, jijik gak sih bro? Selain itu, ada video ini. Ada taksi Green SM berantem sama sesamanya. Gue sih gak ngerti kenapa ya. Mereka main bom kar bro. Nah, mau cabut dikejar. Wah sakit tuh orang ya. Wah, orang gila, kenapa sih? Sinting bro. Segitunya banget. Apa yang terjadi? Iya, bukan mobil sendiri pak, kok ditabrakin? Nah itu. Kok nggak tahu dia secara sistem kayak Bluebird atau enggak? Bluebird kan punya tempat servisnya sendiri. Mereka akan harus ganti rugi nggak ya kalau misal mobilnya rusak?
Diduga dua taksi hijau ini saling menabrakkan mobil satu sama lain, diduga karena perebutan wilayah. Kejadian di PIK tanggal 5 Juni 2026, 4.14 dini hari. Memang. Jangankan sama mobil jenis lain, dia sama dia aja beradu, emang agak lah. Friendly fire. Jadi seinget gua dari detailnya itu di jam 4.14 ada seorang pengemudi berinisial KF menjemput penumpang di area Rukan Soho Ebony Blok B. Alexa ini tempat apa nih? Nggak tahu gua. Tiba-tiba dari belakang saudara AIH, supir taksi lain, menerobos antrean. Usai kejadian tersebut, KF langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobilnya, lalu setelahnya terjadi aksi kejar-kejaran. Di simpang 4, di depan proyek Palm Beach, kendaraan AIH menabrak dari belakang kendaraan KF sehingga terjadilah laka lantas. KF nggak terima, nyalip, dia tabrakin diri juga. Memang, aduh, indeks ekonomi yo. Persaingan jadi ketat, butuh duit, ini semua butuh duit. Berantem, ya kehidupan. Makin takut gue. Gue kalau di jalan ketemu mobil ini langsung ngindar kayaknya deh gue. Apapun yang terjadi pokoknya jangan sebelahan gitu, atau jangan depan belakang, bodo amat. Tungguin yang jauh, kayaknya gitu dah solusinya. Pada akhirnya seingat gue di perkara ini mereka damai. Entah gimana tuh ngurusin mobil, ganti rugi atau enggak ngerti gue. Terus masih di kendaraan dan keributan di jalan ya. Gue gak tau lu pernah lihat video ini atau enggak cuy, tapi tiba-tiba keluar ini cuplikan ada mobil diamuk massa, ada orang naik ke atas mobil, kacanya dipecahin. Gue sih gak ngerti apa yang terjadi dan ngelihat videonya aneh. Setelah dicari tahu makin aneh lagi. Dia ngamuk gitu bro, naik ke atas mobil, kacanya dipecahin. Wih, sebuah mobil Toyota Fortuner mengalami kerusakan parah setelah diamuk massa di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa terlihat memukul bodi kendaraan, mecahin kaca, hingga ada yang naik ke atas kap mobil. Videonya tuh banyak banget versinya, seinget gua. Oh, ini kayaknya awal-awal nih. Mau dibuka. Kenapa dia mau ngebuka dari dalam? Karena gagang pintunya udah lepas bro, dicabut jadi. Wah gila, Fortuner cuy. Kasanya dipecahin apa segala macam. Menimbulkan pertanyaan kan, dan orang kan nggak tahu kenapa matanya tertarik pada keributan kan. Gue cari tahu lah, dan ternyata setelah gue cari tahu, awal mulanya itu bukan di Tanah Abang tapi di Tebet. Jadi di Tebet ada seorang pengemudi berinisial ES, which is pengemudi mobil ini, itu membunyikan klakson berulang karena merasa jalannya dihalangin sama motor. Pengendara motor lain datang ikut terlibat adu mulut. Situasi memanas hingga pengendara motor menabrakkan diri ke mobil ES. Membuatnya panik dan kabur. Nah, ini jadi poin penting nih. Jadi awalnya kecot-kecot pengendara, ya road rage di jalan aja lah kayaknya. Terus ada yang menabrakkan motornya ke mobil. Warga yang ngelihat kejadian itu kemudian mengejar ES sambil berteriak tabrak lari hingga mobilnya dihentikan dan diamuk massa di Tanah Abang. Dari Tebet ke Tanah Abang tuh lumayan jauh loh men. ES mengalami luka pendarahan di bagian wajah sebelum diamankan polisi ke Polsek Tanah Abang. Saat ditanya untuk mengetahui kronologis kejadian dan menentukan pembuatan LP, yang bersangkutan tidak nyambung. Seperti orang linglung atau kebingungan. Nggak tahu apa yang dia konsumsi sih. Mungkin mengkonsumsi hal yang tidak-tidak atau gimana. Tapi Fortuner cuy. Ini kok ditahan? Orang sekesal itu kayaknya. Kata Ibtu Erlin, sekitar 20 menit kemudian orang tua ES datang namun menolak. Ini dia umurnya 44 tahun bro. Orang tuanya umur berapa? Kenapa umur 44 tahun masih didatengin orang tua? Ini. Orang tua ES datang namun menolak membuat laporan dan membawa anaknya pulang beserta mobilnya. Nah, yang jadi fokus orang-orang di sini adalah ini tuh tidak terjadi tabrak lari.
Ini menurut postingan yang beredar aja ya, tidak terjadi tabrak lari, tapi ada orang menabrakan diri ke mobil. Terus tiba-tiba masyarakat pada marah, mobil dihancurin, ada yang naik ke kap mobil dan nginjek-nginjek kaca sampai pecah. Makanya orang fokusnya sama ini, bukti orang Indo gampang dikendalikan, lihat rame dikit ikutan rusuh. Nah, padahal tabrak larinya tidak terjadi, tapi kenapa orang sekitar itu kayak langsung marah-marah terus mukulin mobil apa segala macem? Jadi pertanyaan. Kapolsek Metro Tanah Abang mengatakan insiden Fortuner di Amuk Masa itu bukan karena aksi tabrak lari, melainkan karena provokasi teriakan tabrak lari yang memicu massa di sepanjang rute jalan untuk ikut mengejar dan melakukan pengerusakan. Menakutkan sekali untuk membayangkan tidak terjadi sesuatu, tapi karena teriakan, orang pikir negatif, langsung habis. Gua nggak ngerti apakah orang-orang ini emang lagi emosi aja dan butuh pelampiasan atau gimana, tapi di komen-komennya sih orang pada pengen polisi nangkap yang si celana biru ini ya. Tangkap si celana biru, tangkap pelaku pengerusakan mobil. Berapa minimnya otak kita yang beginian cepat banget tersulut tanpa tahu masalah sebenarnya. Ngeri. Gue sih takutnya ini terjadi karena sentimen negatif terhadap Fortuner ya. Banyak orang kayak gitu suka Fortuner sama Pajero karena dianggap ugal dan apa segala macam ya. Tapi kalau tiba-tiba ngancurin mobil orang tanpa alasan yang jelas sih, apa? Ngomongin tentang mobil, ada video yang ini keluar dan ini jadi atensi gue karena ini terjadi di Bekasi, men. Karena ada nyilu juga kalau tiba-tiba kejadian ke gue. Video-video misalnya siapa? Ya, Mas ngapain ke situ-situ? Lagi di itu kok. Kok ke kolong mobil saya? Gimana sih, Mbak? Gimana sih Mbak? Apa lu? Ngapain tuh ke kolong mobil gue? Jadi intinya dia lagi ada di Mega Bekasi. Mobilnya parkir di situ nih. Nah, waktu dia mau balik tiba-tiba ada orang asing aja lagi ngerogoh bawah kolong mobilnya. Waktu dikonfrontasi si orang itu langsung cabut terus bilang kayak ngapain ngerekam saya apa segala macem. Ya lu ngapain aja mobil orang bautnya dicopot. Mereka ngelepas baut. Ada 2 baut yang dilepas. Buka ini dia. Jadi udah kebuka ini. Ini mau ngapain kalau kayak gitu? Buka dia biasanya Mas. Coba lu bayangkan, lu lagi mau masuk ke mobil lu ngelihat ada orang di bawah mobil lagi begini-gini, apa nggak curiga? Lu mau ngapain? Tiba-tiba mobil dipasangin bom apa nggak? Serem banget. Minta bantuan security untuk ngecek fisik, ternyata ada 2 buah baut pelindung mesin bagian bawah ditemukan sengaja telah dilonggarkan. Bahkan salah satunya sudah terlepas dan terjatuh. Berdasarkan keterangan petugas loket, which is yang ini, kendaraan yang digunakan pelaku disinyalir kerap digunakan oleh oknum pemantau kendaraan atau debt collector. Akhirnya mobilnya pun dia bawa ke bengkel. Enggak. Ngecek itu nggak sampai ke kolong-kolong mobil. Untuk itu saya nggak tahu Kak. Jadi kamu taunya itu DC? Plat udah sering masuk sini? Iya cuma jarang. Apa gitu? Dia sampai masuk-masuk kolong mobilku. Kan saya info Kak. Nih, bautnya 1, yang 2 copot entah gimana. Ngapain dia aja, Pak? Udah dapat 1. Mau parkirnya di mana, Pak? Ini mau. Mau matiin, mungkin alarm dari situ. Sini. Bisa. Oh bisa. Bisa. Immobilizer bisa, Pak. Mobil immobilizer logikanya kan lu pakai logam beda, itu kan nggak bisa kan? Mobilnya kan nggak bisa. Nggak bisa. Cuman kalau dimaling bisa. Karena yang mau dibuka ini bagian mesin, Pak. Kalau mau ganti oli kan harus lepas dulu. Ini kan 1 nih, buka nih. Setelah dibawa ke bengkel, kecurigaannya tuh jadi banyak. Either mau matiin alarm mobil, either mau ngebongkar tempat oli biar olinya bocor mungkin, biar nanti mobilnya diikutin terus mobilnya akan berhenti terus baru akan dibegal. Nggak tahu, orang jadi mikir negatif kan. Cuma yang paling masuk akal di kepala gua, kemungkinan besar mereka pengen ngebongkar mesin, pengen ngeliat nomor mesin. Mau gesek nomor rangka nomor mesin ini buat pencairan. Nah, dugaan saya mau cari mangsa dia nanti gesek-gesek mesinnya dan bisa digandakan semua surat-suratnya. Ketakutannya adalah gitu. Lu inget gak sih kasus kemarin Lexus?
Waktu itu kan sempat ada kasus ini, Lexus orang beli tunai tapi malah ditarik debt collector. Ketakutannya adalah yang kayak gitu. Jadi ada orang-orang jahat nyamperin mobil lu, nomor rangka nomor mesin mau dicatut, kemudian dia bikin STNK BPKB palsu, terus ngajuin pinjaman. Yang ditakutkan adalah itu. Curiganya demikian ya. Cuman sampai sekarang nggak ada update yang gimana-gimana banget. Dan yang punya akunnya juga bilang nggak lanjut ke jalur hukum, karena kalau lanjut jalur hukum pasti akan makan waktu, makan tenaga. Gue ngerti sih pusingnya kayak apa. Tapi ya kita harus berhati-hati artinya, bro. Kawan-kawan Bekasi ini serem banget loh. Dan ini sih mukanya udah ketahuan ya. Harusnya kalau pihak kepolisian bekerja dengan baik kan, harusnya bisa dicek nggak sih? Harusnya at least ditangkap, ditanya gitu. Lu ngapain sih boy kemarin gitu? Biar jelas aja. Menakutkan sekali. Ngapain dia ngotak-ngatik mobilnya orang? Apaan lu? Hati-hati ya, bro. Pasang dashcam. Kayaknya emang kalau lu mau beli mobil harus satu set dengan dashcam dah. Tapi ya, ini ekonomi mobil. Ada hubungannya dengan ekonomi. Ada video ini, men. Video yang sangat wah. Kulo niku pun dua tergadah harta niku lho. Gitu kulo niku kelas Nang mriku sedanten Bu. Kulo duwite niku ajeng bayar utang. Damel nambahin niku napa? Iki lho. Duwite kantor niki ajeng tumbas bensin kulo. Duwite tumbas sedanten. Soe temu, enggak ora temu piye? Niku Jadi ada sebuah video memperlihatkan kepada kita ada seorang ibu-ibu menemukan dompet. Ketika dompetnya mau diminta sama yang punya, ibunya minta tebusan. Ini ada kronologisnya. Ini manusia hatinya terbuat dari apa sih kok begitu tega sama orang yang dapat musibah kehilangan dompet? Kronologisnya, dompet jatuh di parkiran Alfamart. Ketika cek CCTV, ternyata ditemukan oleh mbah-mbah penjual somai ini. Di dompet ada surat-surat penting dan uang sejumlah 400.000. Ketika dompet mau diambil pemilik, mbah ini minta tebusan 1 juta. Baru dompet akan dikembalikan. Padahal uang di dompet sudah diikhlaskan, diambil semua tidak apa-apa. Tapi mbahnya ngotot minta tambahan uang. Karena pemilik dompet tidak punya uang selain yang ada di dompet, akhirnya dompet itu tetap dibawa sama mbahnya. Kejadian di Sumber Lawang, Sragen. Ini kita harus butuh subtitle gitu nggak sih sebenarnya? nggih. Ya, kula ngeten. Sampeyan kalih KTP, kalih napa dompet niku napa gitu. Kula mboten to. Sampeyan namung artone to, diwone to. Lah iya wong nemu ki yo. Pengine mau duwite barangnya ya karena saya duwe. Lah nggih Bu, KTP kalih dompete kula suwune. Tambah 100 ngono lho le tak kekno. Dompete to pundi? Iki lho tak kekno nggih tambah tambah. Nggih. Tapi di video ini dia cuma bilang, ini bakal gue kasih dompetnya kalau lu tambah 100. Oh, kenapa keluar kalimat 1 juta? Angkat to. Kula niku pun dua tergadah harta niku lho. Gitu kula niku kelas Nang mriku sedanten Bu. Kula duwite niku ajeng bayar utang. Damel nambahin niku napa? Iki lho. Duwite kantor niki ajeng tumbas bensin kula. Duwite tumbas sedanten. Soe temu, enggak ora temu piye? Jadi yang punya dompet tuh ngasih tahu kayak ini duitnya mau dipakai buat ngebayar buat ngebayar utang BRI. Terus ibu-ibunya bilang kayak, ya untung ketemu, kalau nggak ketemu gimana? Bukan problemnya, itu kan dompet bukan punya ibu, gak maksudnya. Susah banget kita mau jadi kayak Jepang ya. Di Jepang kayak barang hilang langsung bisa ketemu, kenapa? Ya Allah. Kula ngaten. Dompet niku artane sekawan atus. Niku mangpae mboten napa-napa saestu, tapi liyane niku Bang weneke kula. Kula nek mboten saged niki, kula njaluk kabeh. Kula urus Sang kantor polisi sampean mboten angsal. Kalau misalkan gak dikasih, malah bakal diurus, ntar ibunya malah nggak bakal dapat apa-apa gitu. Mas urus, aku ora salah. Lah kok barane wae ora enak kok. Lah katuwane nek wong iki jane kono, iki dhek sapa? Ndi? Lah ki mah sak ngono. Iki dhek sapa iki? Wonge ora enak. Mungkin gelem wong bapake Ngene lho, Le. Iki dhek sapa iki? Wonge ora enak. Soale ngeten, mase niku mun sanjang ngoten lho sing gadah gendane niku wae. Sing ten mriku. Kok ngaku ki ora nyolong ora. Kula mboten nuduh nek nyolong. Temu kok malah nesu malah neko-neko lah terselah. Wah, nggak, kalimat itu gua nggak gitu suka sih dengernya cuy.
Sing mriku. Aku ke ora nyolong ora. Kula buat Gua nggak ngambil, nggak nyolong. Kira udah ditemuin kok kayak gini nih. Ya. Ini semua sosial media loh, like TikTok, Twitter, IG, Facebook. Pantes urepe susah. Nah, gimana ya? Oh, jadi kalimat awalnya adalah dia itu minta tebusan 1 juta. Ya Allah. Di dompet itu ada isinya 400.000. Yang punya dompet bilang, ya udah 400.000 aja bawa nggak apa-apa deh gitu. Yang penting dokumen apa segala macem. Tapi karena duitnya nggak ada 1 juta, akhirnya diminta untuk nambahin 100.000 lagi baru dikasih. Masalahnya yang dompetnya hilang, yang nggak ada duit lagi. Sakno cacah. Terus piye? Pemerasan loh itu hitungannya. Terus kelanjutannya adalah disamperin sama siapa ini? Yos nyole. Perkara nek liya-liyane aku ora ngerti yos. Kono to lek ditondo omahku kono gledano anak MTK. Oh, nggih. Nggih, Mbak Kini. Matur suwun. Oh, enggak. Ketika ditemuin, kalimat yang keluar adalah semua udah diserahkan ke pemilik. Entah itu isinya ada 100, ada beras, ada uang, ada mie, semuanya saya serahkan. Nggak tahu saya kembalikan tanpa saya kurangin apapun. Nah, berarti ini video gimana? Oh, ini bro. Pihak kepolisian akhirnya turun tangan dan faktanya bikin geleng-geleng kepala. Fakta terbarunya kondisi Simbah ternyata linglung atau ada indikasi gangguan kejiwaan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, si nenek ternyata sering berbicara tidak nyambung. Kita ngomong A, sana udah sampai Z, kata Kapolsek. Jadi aksi minta tebusan 1 juta itu diduga kuat karena kondisi mentalnya sedang linglung, bukan murni niat jahat ingin memeras. Isi dompet aslinya 1,3 juta dan sebagian hilang. Sang pemilik dompet, Ahmad Bahru, menyebut bahwa isi dompetnya sebenarnya 1,3 juta di kantong tersebut. Simbah sempat ngambil 400.000 dan 4 kartu penting, wis KTP dan BPJS salah duanya. Apasnya sisa dompet dan dokumen lainnya diakuin si Mbah jatuh di jalan saat mereka keliling jualan somai dan belum ketemu sampai sekarang. Meskipun demikian, sang pemilik dompet setelah mendengar penjelasan polisi tentang perkara kejiwaan si Mbah, legowo dan mengikhlaskan uangnya yang hilang, milih damai tanpa membuat laporan ke polisi. Ya. Oke, baik, oke. Bingung banget ini apa yang terjadi ya. Berhati-hatilah dengan barang bawaan kamu. Ya mungkin gitu. Berhati-hatilah dengan barang bawaan kamu. Jangan sampai hilang, hati-hati. Dan kalau misalkan menemukan barangnya orang, baik-baik, itu bukan barang kita. Aduh, gimana sih? Ya, oke. Oke, sepertinya itu dulu aja berarti ya. Ini udah makin kemana-mana ini. Oh, sebenarnya masih ada beberapa lagi sih, kayak pelakor labrak istri sah karena cemburu pacarnya balik lagi. Nah, itu akan kita buka di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah menyaksikan, sudah menemani sampai akhir video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Ya, jangan lupa di komen di bawah kira-kira gimana nih, apalagi perkara bensin ya kan. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas waktu luangnya. Love you so much. Nama gue Andri sekian dan yang gue takutkan ya, sumpah ini gue takut banget dah. Dengan semua apa-apa yang naik, terlepas itu dipengaruhi oleh perang dari luar, kebijakannya pemerintah. Yang gue takutkan, orang tuh jadi banyak marah-marah. Bener dah. Maksudnya orang tuh kan kalau lagi banyak masalah tuh bawaannya emosi. Kedenger orang geber-geber motor dikit langsung murka. Ngelihat ada orang gak jelas dikit langsung maki-maki di jalan. Maksudnya yang gue takutkan, konflik-konflik di masyarakat makin banyak, men. Ngeri tuh kalau dipikir-pikir. Ngeri banget. Dan kayaknya kita harus menyiapkan diri kita deh. Akan makin banyak keributan-keributan di jalanan yang kita harus siap hadapi. Dan kayak, oh ya, mantap ya. Oke guys, thank you. Cabut ya. Oke.